Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gunawan, saya dari Universitas Hasanuddin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya lah sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Belakangan ini, kita sangat dikhawatirkan dengan keadaan di negeri ini. Rasanya kita sudah tidak merasa aman di negara kita, negara tempat kita tumbuh dan berkembang. Kasus kekerasan seksual sangat merajalela dan tidak pandang bulu. Baik itu perempuan, anak-anak, orang tua, sampai laki-laki. Berdasarkan laporan studi kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender tahun 2020, ada sekitar 33% laki-laki yang mengalami kekerasan seksual. Mereka takut untuk melaporkan pelaku karena adanya stigma masyarakat bahwa laki-laki punya fisik dan stamina yang kuat sehingga dapat melawan pelaku. Menurut data internasional NGO Forum on Indonesia Development tahun 2020 menunjukkan bahwa 57% korban kekerasan seksual kasusnya berakhir tanpa kepastian. Terdapat 39,9% menyelesaikan kasus tersebut dengan memberikan sejumlah uang kepada korban. Sementara 26,2% lainnya justru menikahkan korban dengan pelaku. 23,8% menyelesaikannya secara kekeluargaan dan hanya 19,2% korban yang berhasil membuat pelaku akhirnya dipenjara. Di sini kita bisa lihat, tidak ada yang bisa menjamin kita akan terus aman dari ancaman predator seksual. Bahkan mendengarnya saja sudah dapat membuat kita marah dan tidak mengerti lagi dengan apa yang ada di pikiran predator seksual itu. Kondisi ini pasti sangat memprihatinkan dan akan sangat berdampak untuk fisik, psikis, dan sosial dari korban kekerasan seksual. Bukti apa lagi yang dapat membuat kita bangun dan sadar bahwa kekerasan seksual itu nyata adanya? Bukti apa lagi yang dapat membuat kita sadar dan dapat membantu saudara-saudara kita yang tidak punya suara dan hak-hak mereka tidak terpenuhi? Namun, jika kita hanya terus marah tanpa melakukan sesuatu, tidak akan ada yang berubah. Maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk melawan kekerasan seksual. Dan untuk itu, adapun cara untuk melawan kekerasan seksual atau melihat seseorang dalam keadaan tersebut, yang pertama, berani bertindak jika dalam posisi merasa tidak aman atau mulailah meminta pertolongan secepat mungkin. Yang kedua, segera dokumentasikan hal yang terjadi yang akan menjadi bukti apabila korban ingin melapor. Yang ketiga, alihkan perhatian pelaku dan jika ada saat yang tepat, segeralah berlari dan meminta pertolongan. Yang keempat, apabila kamu melihat korban, segeralah tenangkan dan beri support agar mengurangi rasa takut mereka. Yang kelima, jika kalian mengalami hal tersebut, jangan pernah takut ataupun malu untuk lapor ke pihak yang berwajib. Teman-teman, ingat dan pahami, korban tidak melakukan kesalahan. Jadi yang seharusnya malu dan takut adalah si pelaku, karena membuktikan bahwa dirinya adalah orang yang tidak beradab dan tidak tahu peri kemanusiaan. Maka dari itu, ketika teman-teman sedang mengalami hal tersebut atau melihat orang yang dalam kondisi tersebut, segeralah untuk melapor. Karena sesuai dengan teori perlindungan hukum, aparat negara penegak hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat secara adil. Dan adapun solusi yang dapat saya sampaikan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di kemudian hari, yaitu dengan menanamkan pendidikan seksual atau sex education secara dini serta akibat-akibat dari pelecehan seksual. Jaga diri dan jangan sampai terjerumus ke dalam hal negatif dan memperketat aturan agar korban tidak lagi merasa cemas ketika ingin melaporkan pelaku. Adapun pesan terakhir yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, tetaplah waspada karena manusia cenderung bergerak karena nafsu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.